Selamat datang di podcast ASN Live, ruang diskusi yang membahas inovasi, transformasi, birokrasi, dan kontribusi ASN dalam pembangunan berkelanjutan. Halo Sobat ASN, saya Hafiz yang akan menemani kalian pada episode kali ini dengan tema Jakarta Kota Hijau dan Rendah Karbon, implementasi manajemen ASN dan Smart ASN pada sektor kesehatan dan pendidikan. Kali ini saya sudah bersama orang-orang hebat di sini. Ada perwakilan dari Dinas Kesehatan, Mbak Nikita. Halo. Lalu juga ada dari Dinas Pendidikan, ada Mas Sahir. Halo. Lalu juga ada perwakilan dari ASN Muda nih, atau Smart ASN, Mas Putu. Halo. Lalu yang terakhir ada perwakilan dari masyarakat atau generasi muda nih, Mbak Nanda. Halo. Oke, baik, mungkin kita langsung masuk aja nih ya. Kita mulai dari Mbak Nikita nih. Mbak Nikita, mengapa isu kota hijau dan rendah karbon menjadi penting bagi sektor kesehatan? Terima kasih Mas Hafiz. Perubahan iklim sangat berdampak pada kesehatan masyarakat, mulai dari peningkatan polusi udara, penyakit pernafasan, hingga perubahan pola penyakit menular. Karena itu kami, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mendukung program Kota Hijau melalui digitalisasi layanan kesehatan dengan antrian online, pengurangan penggunaan kertas resep, dan edukasi lingkungan sehat kepada masyarakat. Menarik sekali. Kalau dari sektor pendidikan, Mas Sahir, bagaimana nih tanggapannya? Terima kasih Mas Hafiz. Dari sektor pendidikan sendiri, kami ingin membangun generasi yang peduli lingkungan sejak dini. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan sekolah hijau, pembelajaran digital, serta pengurangan sampah plastik di sekolah. Selain itu, administrasi sekolah juga mulai berbasis digital sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan. Baik, kita sekarang mulai masuk ke konsep Smart ASN nih. Mas Putu nih sebagai ASN muda nih, sebenarnya Smart ASN itu seperti apa sih Mas Putu? Terima kasih Mas Hafiz. Jadi Smart ASN itu adalah ASN yang tidak hanya bekerja secara administratif, tapi juga adaptif terhadap teknologi, inovatif, dan mampu memberikan teknologi ke pelayanan publik yang efektif. Contohnya nih, di kantor saya sudah menggunakan Google Form, QR Code, dan dashboard digital untuk monitoring pelayanan masyarakat. Lalu, ASN itu juga harus memiliki literasi digital, kemampuan berpikir kritis, serta mampu berkolaborasi. Karena tantangan pelayanan publik itu sekarang semakin kompleks. Oke, lalu untuk penerapan Smart ASN ini apakah dapat membantu nih dalam mengurangi emisi karbon? Oh ya, bantu sekali. Contohnya, rapat online ini mengurangi perjalanan dinas. Dokumen digital mengurangi penggunaan kertas. Lalu, pelayanan online mengurangi antrian serta mobilitas masyarakat. Oke, baik, kita masuk ke Net Zero Roadmap nih. Dari kita masuk lagi ke Mbak Nikita nih, bagaimana nih Mbak Nikita hubungan program dengan target Net Zero Roadmap di Jakarta? Target net zero emission tidak bisa hanya dilakukan oleh sektor lingkungan saja. Semua perangkat daerah harus terlibat, termasuk kesehatan dan pendidikan. Untuk Mas Sahir sendiri, bisa diberikan tanggapannya? Dari sektor pendidikan sendiri, kami mendorong penggunaan energi hemat listrik, tanaman pohon, dan edukasi perubahan iklim kepada siswa. Jadi siswa bukan hanya belajar teori, tetapi juga praktik menjaga lingkungan. Baik, untuk perwakilan dari generasi muda nih Mbak Nanda, silakan. Iya, saya rasa program seperti ini penting ya, karena generasi muda sekarang lebih sadar isu lingkungan. Kita juga punya peran penting dalam mendukung terciptanya kota berkelanjutan dan mendukung target net zero emission agar Jakarta menjadi top 20 global climate city. Contohnya seperti mengurangi penggunaan kertas, menggunakan transportasi ramah lingkungan ke tempat kerja, kemudian menghemat energi dan penggunaan air. Oke, baik, kita sudah masuk ke penghujung acara nih, dan kali ini saya minta perwakilan salah satu untuk menjawab nih. Bagaimana implementasi ini bisa mendukung Jakarta menjadi top 20 global climate city? Saya minta Mas Putu mungkin bisa menjawab. Oke, jadi kuncinya itu ada pada transformasi birokrasi dan kolaborasi. Ketika ASN bekerja secara digital, efisien, inovatif, pelayanan publik itu menjadi lebih modern sekaligus ramah lingkungan.
Oke, terima kasih Mas Putu, terima kasih yang sudah hadir di podcast ini. Luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Kita belajar bahwa mewujudkan Jakarta sebagai kota hijau dan rendah karbon membutuhkan peran seluruh pihak, termasuk ASN, tenaga kesehatan, pendidik, dan masyarakat. Melalui implementasi manajemen ASN dan Smart ASN, pelayanan publik dapat menjadi lebih modern, efektif, dan mendukung target net zero emission menuju top 20 Global Climate City. Saya Hafiz pamit undur diri, sampai jumpa di podcast ASN Live berikutnya.